Bagaimana dengan warna? Iya, sama. Warna merah, warna Sama. putih, warna ungu, warna hijau, biru, dan segala macam. Itu gimana, Mas? Iya, itu simbol juga. Simbol juga ya? Simbol juga. Nggak usah mikir kemana-mana. Hidup itu adalah menghidupi. Artinya, kalau kita ini merasa hidup, kita bisa membantu sesama. Ya kan? Hidup itu menghidupi, mencerahkan gitu. Kerjasama. Dengan keahlian masing-masing. Oke. Dia petani. Iya. Jangan mau jadi tukang bengkel. Koneksikan dengan semesta sebagai petani. Iya. Kenapa kadang miss keberaturan itu? Karena dia lebih suka cara orang lain dibanding Iya. sih. Padahal Tuhan sudah memberikan potensinya. Anda seorang koko nih, Iya. Produk kesehatan. Iya. Temukan koneksi dengan semesta ini. Ya dengan kesehatan ini. Dan air kan bentuk koneksi dengan apapun. Betul. Nyembuhin Iya. media air tubuh manusia tuh sekian persennya penuh air. 70-80% air. Nafas kita pun kandungan air kan. Betul. Mata kita kalau nggak ada air gimana kok? Iya, kering. Ya, kulit kita artinya semua itu terkoneksi. Sadar nggak? Itu aja yang perlu tuh disadari dulu. Gitu, oke. Ya kan kok? Iya. Jadi ketika kesadaran kita meningkat, maka kita bisa melihat ya tanda-tanda atau simbol lah ya. Intuisinya makin meningkat. Iya. Betul. Bagaimana caranya? Ya masing-masing, kita nggak bisa. Betul. Makanya gini, Nabi kita ya, saya yakin ya, Iya. itu ketika dikasih pemahaman wahyu, bukan omongan begini, simbol-simbol. Contoh. Seperti, ya coding aja, abstrak. Jadi nanti hati pikiran kita menerjemahkan itu. Jadi bahasa simbol aja. Komputer aja kan untuk menciptakan program pakai bahasa apa? Simbol. AI. Iya. Simbol. Iya, benar. Coding benar. Dan hanya yang tahu orang yang ngerti coding. Iya. Nah itu belajarlah bahasa simbol. Entah mau cara koko, angka, entah saya bentuk gitu. Pokoknya seperti simbol. Iya. Yang paling gampang sebenarnya ya teman-teman ya. Ini kan saya lagi bikin konten-konten yang bahas mengenai angel number ya. Nah itu juga termasuk simbol. Angel number itu bisa dibilang namanya angka kembar atau angka pengulangan atau angka malaikat. Yes. Ya apapun itu ya. Itu apa? Angel number itu apa? Angel number itu adalah pesan. Ya pesan ya bisa dibilang dari Tuhan, bisa dari semesta atau dari malaikat, macam-macam ya. Setiap orang beda-beda ya. Nah itu pesan yang ketika Anda melihat angka ya, angka-angka kembar ya, misalkan 1111 artinya apa, 2222 artinya apa, 1818 artinya apa, 0000 pun ada artinya ya, atau 1212 itu ada artinya. Nah setiap kali kalau kita sudah melihat angka, lihat angkanya angka kembar bukan. Kalau angka kembar berarti itu ada pesan buat kita. Apalagi kalau kita sedang mengalami pergumulan atau lagi bingung atau lagi khawatir atau lagi ada opsi-opsi yang kita tuh harus ngambil keputusan, kita bingung nih, kita mau ngambil opsi A atau opsi B atau opsi C gitu. Nah, angka-angka tersebut atau bisa dibilang namanya angel number, ini bisa menuntun kita atau bisa memberikan kita pesan. Nah, ini sangat bagus. Iya. Nah, coba lebih aware ya. Salah satunya adalah simbol-simbol angka ya, seperti itu. Keren. Lanjut lagi gimana? Ya itulah kembali kepada tidak ada yang lebih baik kok. Kita ini seperti puzzle. Mau ngambil cara bagaimana memahami koneksi itu gitu kan, membaca simbol itu ya emang nggak sesuai dengan latar belakang. Tapi hakikatnya itu perbedaan ini yang puzzle-puzzlenya akan menyatukan, itulah keutuhan. Iya. Semakin kita mengenal yang namanya simbol ya. Betul. Salah satunya ya. Kita tuh semakin apa ya? Kita semakin merasakan Tuhan tuh sayang sama kita ya. Sangat kok. Iya loh. Kok ada kalau kok saya tuh sejak belajar numerologi ya. Sejak saya belajar numerologi ya. Oh ternyata nih kita tuh nggak sendiri loh. Kita tuh nggak sendiri. Meskipun gini, katakanlah ada orang lahir yatim piatu gitu, atau ada orang lahir dia terus dia kerja, terus dia ngerantau, dia merasa sendiri. Sebenarnya kita semua tuh nggak sendiri. Yes. Ada Tuhan. Itu, kalau saya sih meyakini ya, ada Tuhan tuh yang melindungi dan membimbing kita. Iya. Kalau saya sih meyakini seperti itu. Salah satunya lewat numerologi, Mas. Iya. Bisa dibantu, kita bisa jadi lebih apa ya, lebih paham. Dan dalam ajaran saya itu ada perintah Iqra. Apa tuh? Iqra tuh bacalah. Bacalah. Iya, berarti kan membaca keadaan. Oh, maksudnya itu ya.
Nabi kita tuh pertama menerima pemahaman itu baca. Maksud saya, di dalam semesta ini itu banyak simbol, banyak ayat-ayat kehidupan yang terlalu kita lewatkan. Contoh, kasih contoh, Mas. Ya gini, kalau menurut saya gitu ya, kan kita masing-masing punya kitab tuh kok ya. Iya. Nah, itu lembaran kertas yang sebetulnya itu ya yang diaplikasikan. Sebetulnya kitab tuh ada di sini. Terjemahan hati pikiran itu. Artinya kita dengan peka lingkungan ya. Kayak tadi nih, angel number ya. Kita bisa tahu misalkan, perasaan kita nggak enak nih, mau berangkat nih, mau ninggalin rumah nih, tiba-tiba lewat angel number ya. Nah itu kan berarti indikator bahwa kita dibikin hati itu begitu supaya kita tidak perlu. Dan sebaliknya, kalau tiba-tiba kok kita mau bisnis, ada angel number, ya lanjutkan, yakinkan. Itu kayak kalau di kita istikharah. Istikharah tuh kita lihat Al-Quran ya, kayak gitu kan. Oh ya gini, itu kan angka juga. Semua angka, bahkan tubuh kita pun banyak mirip angka. Tubuh kita? Ya. Oke. Ini apa? Telinga itu 3 simbolnya. 3? Oh dia begini ya? Iya. Oke. Mata itu 8 infinite. Oh mata tuh 8, oh iya bener ya? Oke. Hidung itu 6. Hidung 6? Oh iya bener. Iya. Jadi semua simbol. Semua simbol ya? Iya. Nah, kalau selain angka deh, yang Mas Dodo tahu ya, selain angka itu adalah simbol, huruf itu adalah simbol, di luar itu apa lagi, Mas? Iya, apapun itu, kayak perbuatan kita ya. Iya. Ya kan, sering gini, aku peluk kok. Iya. Ya, simbolnya apa kok? Persahabatan kan? Persahabatan, kasih sayang, kalau segala sama macam. anak kasih sayang dan sebagainya gitu. Iya. Terus, apa? Salaman. Ya kan? Terima kasih kan? Terima kasih. Respect kan? Iya. Ya kan? Iya. Gini apa? Oke. Kalau kebalikannya? Not oke. Nah, itu kan simbol. Simbol ya. Bahkan jempol aja ya. Kita bahkan main itu dislike. Begini juga sama dong ya? Iya, love, semua simbol. Nggak perlu kita tulis love kan? Iya. Kita sudah sepakat. Artinya simbol itu adalah kesepakatan dan kita yakin di situ itu menjadi kekuatan yang besar. Betul. Iya. Ini ada simbol-simbol juga untuk kesehatan. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi ini banyak menyembuhkan orang dengan melihat botolnya aja. Iya. Dia melihat esensi semuanya. Iya. Bisa nyembuhin penyakit ini, penyakit Iya. Nah, bagaimana dengan warna? Iya, sama. Warna merah, warna putih, warna ungu, warna hijau, biru dan segala macam itu gimana, Mas? Iya, itu simbol juga. Simbol juga ya? Simbol juga. Oke. Simbol biasanya dari karakter diri juga. Kalau ada yang suka cincin warna ini, baju warna itu simbol. Simbol ya. Lihat warna baju koko ya. Ya, hitam ya. Bisa elegan, misterius kan, macam-macam kan. Spiritualis kan macam-macam. Iya, betul. Ungu seperti apa, putih seperti apa, semua simbol. Iya. Suasana hati orang aja bisa lihat dari pakai baju koko. Iya, betul. Iya. Kalau saya memang konten di YouTube gitu ya, memang saya mau seputar tuh metafisik. Iya. Mau seputar spiritual, bahkan sampai supranatural. Karena ini buat kasih edukasi referensi perbandingan. Iya, buat kasih edukasi. Karena kalau saya tuh sukanya itu membahas ya sesuatu yang kelihatannya tuh nggak kelihatan gitu ya. Tapi saya mau bahasnya itu dari sisi sains sebenarnya. Kebanyakan kan kalau kita bicara metafisik, bicara spiritual atau bicara supranatural tuh kayaknya sesuatu yang gaib gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara gaib itu sebenarnya adalah sains yang tertunda sebenarnya. Yang belum terungkap aja. Iya, sains yang tertunda aja sih. Makanya saya itu nggak mau nunda-nunda gitu loh. Karena saya mau bahas banyak. Karena gini, saya punya teman ya. Teman saya nih dia bisa membahas santet. Tahu santet lah ya, ya teman-teman tahu ya namanya santet. Santet is real sebenarnya. Ya, jadi santet itu yang meneliti ya itu mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2022. Ya, nah nanti saya undang teman saya ini jadi narasumber, dia akan bahas santet itu dari secara ilmiah, secara sains. Kalau santet, ilmu santet kalau di luar negeri itu namanya quantum entanglement. Nah itu nanti iya nyambung. Dia ada di mana? Langsung real, maksudnya kayak real time gitu loh. Ya tadi quantum leap juga, jadi ada quantum leap, betul gitu ya. Nah, kita bahas yang namanya GOD, itu gimana tuh Mas? Oh yang tadi gini, ya nyambung ke 369 itu, asa asi asuh, ya kan gini. God ya, God ya, God. Ya pakai bahasa Indonesia deh, GOD ya, GOD ya. God gitu kan. Nah, kita mulai dari D dulu.
Ya kan? God itu sebenarnya bisa diartikannya apa kalau menurut Mas Dodo? Tuhan kah atau dewa kah atau Ya, apa? apapun itu. Apapun tapi itu. GOD itu mengandung sesuatu esensi. Iya. Tadi itu. Iya, God. 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 D itu destroy. G itu apa? D dulu. Oh, D dulu. Nah. Oke, D, Destroy. destroy. Jadi benturan kehidupan, Oke. pemikiran, kan bentuk tuh, Iya. asah gitu ya. Itu di D. Oke. Atau ada benturan kehidupan yang akhirnya masuk ke ranah O. Oke. O itu adalah operator sistem. Oke. Ya kan? Artinya dengan benturan kehidupan itu membuat pikiran dan rasa ini terkoneksi gitu, ya kan? Jadi operator, ya kan? Nah, G ini apa? Generator. Generator. Iya. Kalau orang sudah tadi paham simbol dari segitiga itu, ya kan? Dari kotak itu, gitu kan? Dari apa tadi tuh? Rasa apa? Pikiran dan sebagainya, ide kreatif masuk ke stabilitas, kan operator. Baru semuanya itu tercapai kesempurnaan tadi, generator. Kita bisa menjadi co-kreator itu. Makanya God. Iya. God itu G-nya generator, O-nya operator, D-nya destroy. Destroy. Ya memang daur ulang. Daur Jadi ulang. memang itu pola dualitas itu akan ada. Artinya itu semua kesadaran. Jadi Tuhan itu, GOD itu meliputi semuanya. Di destroy-nya, operatornya generator sekaligus. Jadi ketika, oke, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika nih, menurut Mas Dodo nih, ketika ada orang yang kena masalah, artinya dia berada di kondisi namanya D, destroy, gitu ya. Dan itu Tuhan izinkan atau Iya, memang karena kesalahan manusia itu sendiri atau gimana sih, Mas? Gini Kalau loh, menurut Mas Dodo? sebetulnya kan Tuhan sendiri netral. Iya. Ya kan, Iya. nggak ada salah dan benar. Tuhan tuh tidak menghukum kamu salah, itu semua kan makhluknya kan. Kita yang mengkategorikan, kita sendiri Iya. yang mengkategorikan itu salah dan benar. Bagi Tuhan, Dualitas lagi ya, masuk ya. dualitas kan. Tapi itu dihadirkan ya, bisa jadi apa yang kata kita itu musibah, buat Tuhan itu pesan cintanya kok. Buat Tuhan pesan cintanya. Iya kan? Supaya belajar mengambil hikmah dari Dan kejadian. kembali ke jalannya. Yes, Gitu ya? makanya ada destroy itu. Oke. Nah, orang jadi kesadaran tuh. Kalau orang udah mencapai kesadaran itu, dia akan menjadi operator. Bisa mengendalikan. Iya. Seperti santet tadi itu. Iya. Bukan yang benernya ya. Iya. Artinya dia bisa ada menarik keterhubungan itu, Iya. gitu, meng-create sesuatu dari apa? Ngatur, manajemen. Iya. Nah, kalau udah tingkat itu masuk kepada generator. Generator kan kreator itu terus. Betul. Berarti bisa kita bilang nggak Tuhan itu adalah kreator? Ya, jelas dong. Ya. Generator. Ya, Tuhan itu adalah kreator dan kita nih sebagai manusia ini adalah co-kreator. Yes. Berarti kalau Tuhan itu kan maha mencipta. Sebenarnya manusia juga bisa menciptakan Iya. sesuai dengan kapasitasnya ya manusia gitu kan. Iya. Makin mendekati kekuatan Tuhan, bahasa gitu ya, makin besar, perlunya kesadaran kolektif itu. Koko punya kemampuan apa? Iya. Saya punya kemampuan apa? Iya. Semua orang gabung, itulah sebetulnya kekuatan Tuhan itu di situ. Makanya tuh Kolektif. harus sering-sering namanya selain menghasilkan energi kolektif harus sering-sering kolaborasi ya. Yes, itu. Bukan berkompetisi ya. Nah. Zaman sekarang tuh udah nggak cocok namanya kompetisi. Ya, iya. Kolaborasi itu yang benar. Ya, iya. Iya sih. Setuju. Itu kalau kompetisi tadi masih masuk destroy itu. Di destroy iya. Tapi kalau Saling sikut segala kalau macam sadar, ya. Dia udah operating, jadi saling bekerja sama. Oke. Nah, ketika kerjasama itu terbentuk, akan menggenerate apapun, akan mencipta apapun karya. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Dodo ya, manusia itu hidup itu kan tujuannya apa sih, Mas? Kalau menurut Mas Dodo tuh, menurut pengalaman Mas Dodo? Hidup itu menghidupi aja. Hidup itu merasa hidup saat ini. Ketika kita makan tempe, ya inget tempe sekarang, nggak usah mikir kemana-mana. Hidup itu adalah menghidupi. Artinya, kalau kita ini merasa hidup, kita bisa membantu sesama, ya kan? Hidup itu menghidupi, mencerahkan gitu. Kerjasama. Itulah hidup. Tujuannya apa?
mencapai kebahagiaan bersama. Ya kan? Oke. Koko misalnya gini, Koko atau kita nih beda nggak bahagia sendiri sama bahagia bersama? Beda. Pokoknya Beda. Itu aja menunjukkan kualitas. Iya, benar sih. Makan aja sendiri tiap hari bawa banyak duit, nggak enak. Nggak enak, bener. Ya kan kalau sama temen apa? Iya. Tapi kan memang manusia itu kan makhluk sosial ya. Yes. Bukan makhluk individual gitu sih. Iya. Dan berbicara Tuhan pun pasti berbicara tentang manusia. Jadi urusannya semua urusan manusia. Benar nggak? Iya. Tadi seperti cerita tadi, ingat Tuhan, tapi balik lagi. Gitu. Carilah aku di antara makhlukku yang hancur hatinya. Jadi ketika kita sudah punya uang atau apa, atau punya tenaga, waktu, skill segala macam, ya kita harus berbagi lah, istilahnya seperti itu. Yes. Dan itu kalau untuk berbagi kan ya sesuai dengan feeling atau intuisi kita ya. Iya, sekarang gini, orang nggak paham Tuhan pun ya, atau apa, dia ada fitrah. Pemilik Facebook kan? Iya. Ya kan? Dia awalnya berkeras mencari uang, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan apa sih gitu. Iya. Ternyata kebahagiaan itu ditemukan ketika hartanya dibagikan, dia cuma pakai berapa persen. Iya. Jadi ini namanya filantropis. Yes. Iya, betul, gitu ya. Oke, balik lagi, Mas, mengenai GOD sama simbol semesta, Mas, gitu. Simbol-simbol semesta itu selain angka, huruf, warna, apalagi, Mas? Ya apapun yang kita simbolkan. Kadang simbol, kadang simbol itu bisa kita sepakati loh. Asal kita ada kesadaran di sana. Iya. Contoh gini, kalau kapal nih, pasangan ya, kita sepakat dong simbolnya begini, hanya dia yang tahu. Ya kan? Itu kan kolektif juga. Gitu. Oke. Jadi apapun itu bisa dijadikan simbol, asal kita itu. Dan itu semua simbol itu datangnya itu dari Tuhan. Ya hakikatnya kan begitu ya, hakikatnya kan. Tapi intinya Tuhan memberikan kita pemahaman tentang simbol itu. Kalau gini kan, kita kalau yakin bahwa ini menjadi simbol koneksi sama saya sama Tuhan, air ini, ya udah jadi. Iya, benar. Apa coba? Air ini bisa menyembuhkan orang. Apakah itu bukan koneksi sama Tuhan? Apa koneksinya? Rasa kasih sayang sama orang. Kan Tuhan maha kasih sayang. Jangan berpikir Tuhan itu sesuatu yang Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana ya. Dalam bentuk apapun itulah Tuhan. Oke. Nah, kalau kita bahas mengenai surga dan neraka gitu, itu menurut Mas Dodo itu apa? Maksudnya itu adalah tempat atau itu adalah apalah? Ini saya ada, atau kondisi atau apa? Kalau menurut Mas Dodo gimana? Surga dan neraka itu ada di pikiran kita. Di pikiran kita yang menciptakan itu. Ya kan? Iya. Iya. Kadang kita so tahu. Oh iya? Ya iya. Memang kita pernah ke surga. Kita pernah ke neraka. Karena kita ada pengalaman kehidupan di dunia ini, neraka dan surganya. Kita mengibaratkan nanti ketemu Tuhan tuh ada surga nerakanya gitu. Kalau bertemu dengan semesta ya sudah. Ya kan? Ya emang dari apa itu juga mungkin apakah itu juga sebagai simbol ya? Kayak seperti simbol kebaikan. Simbol kebaikan. Tapi itu yang di sini kan, kalau saya yakin ya, itu dirasakan di sini. Oke, bukan di luar ya? Bukan. Oke. Sekarang gini, dan neraka dan surga itu relatif juga misalnya. Contoh ya Pak ya. Iya. Bagi Koko misalkan yang biasa berlimpah ya, atau bagi siapalah temennya yang biasa megang uang tuh misalkan paling kecil 100 juta gitu, ya kan? Tiba-tiba uang jadi 100.000, itu jadi neraka kok. Jadi neraka. Tapi bagi orang yang biasa 100.000 dapat 100.000 itu surga buat dia. Iya. Itu artinya surga dan neraka diciptakan oleh diri kita masing-masing. Berarti itu ada masuk dalam namanya relatif dong. Iya dong. Iya, tergantung ya. Iya. Setiap orang gimana ya memaknainya ya. Iya. Oke. Orang yang biasa di rumahnya tuh air gampang nih berlimpah, nggak bisa mandi seminggu. Wah, pusing juga tuh. Tapi bagi orang yang biasa kekurangan air, biasa-biasa aja tuh. Biasa-biasa aja, betul. Nah itu jadi itu kita yang bikin itu. Kita mau di surga atau mau di neraka, ya kita yang bikin. Kita yang bikin atau kita yang ciptakan ya? Kita ciptakan. Oke. Kalau memang kembali kepada semesta, kepada Tuhan, ya nggak mungkin dihancurkan, nggak mungkin apa. Sekarang gini, kalau kayak ini ilustrasi aja.
Koko manggil saya Iya. ke rumah. Saya pengen ketemu Koko kan. Iya. Koko nggak ada di rumah. Udah Mas Do, nikmati aja fasilitas saya. Ya rumah saya. Nah, kok saya nggak mau fasilitas itu. Saya mau ketemu Koko. Iya. Ya kan? Kira-kira, andai kan surga itu adalah tempat, dan orang sadar itu tempat, rindu sama Tuhan, kira-kira perlu surga? Yang mending ketemu pemilik surganya. Mending ketemu Koko. Karena kita pengen ketemunya Koko. Bukan mau ke rumah saya, tapi betul. pengen Ya. ketemu sayanya. Artinya kalau kita bertemu sama sang kekasih, kekasih itu nggak perlu diminta. Apa yang kita mau kasih, udah hanya ingin bertemu dengannya, udah selesai. Oke. Ya kan? Ingin bertemu dengan sumber kebaikan, maka hidup kita akan mendapatkan kebaikan, selesai. Artinya kita harus berbuat baik untuk bertemu dengan sang sumber baik. Iya. Berarti apa? Tarikan frekuensinya. Ya baik. Baik. Itu aja sesimpel itu kok. Iya. Kalau kita mau ketemu setan gitu atau Iya. neraka ya udah gampang. Berbuat senonoh aja gitu kan. Iya. Itu aja simpel. Akan menarik hal yang tidak baik. Iya. Karena Tuhan itu adalah sang sumber ya. Tuhan adalah sang sumber ya. Jadi kita mendekat ya. Percaya tidak percaya, Koko kenapa misalkan dikasih keberlimpahan? Iya. Karena Koko frekuensinya adalah tadi memberi terus kok. Karena tahu kalau memberi namanya air mengalir, ya terus akan mengalir, dialiri kan. Tapi kalau mampet, air itu akan balik lagi mencari tempat yang mengalir. Apakah itu satu-satunya cara atau itu salah satu cara? Kalau menurut Mas Dodo? Ya kan kebaikan tuh ribuan cara untuk berbuat baik kok. Ribuan cara ya? Iya. Cara mah bebas aja, yang penting itu baik. Iya, niatnya baik, tindakannya juga ada, Iya gitu dong. ya. Iya. Ya kayak tadi buat apa, asah aja gitu. Betul. Rencana aku nanti kalau ada duit, ya kan? Iya. Aku mau begini. Udah ada duit. Nggak jadi itu. Iya. Udah dikasih juga ya, dikasih rezeki ya. Nah, itulah nerakanya akhirnya, lepas dari keberaturan. Sudah enak dalam pikiran tuh ya, kalau ada uang mau berbagi gitu kan. Akhirnya tidak berbagi, kira-kira keluar dari keberaturan nggak? Itu kan ngatur sendiri kan. Iya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ya, Mas ya, mengenai GOD gitu ya. Selain ada istilah-istilah tadi dan penjelasannya, itu ada yang lebih jelas lagi nggak Mas penjelasannya Mas mengenai GOD? Kan tadi destroy, operator, sama generator kan. Iya. Nah ini kalau diaplikasikan kan tadi kan ada kan, gitu. Nah itu ada penjelasannya lebih lagi gak Mas? Iya, maksudnya gini kan. Saya ingin bertemu dengan Tuhan gitu ya. Iya. Saya ingin tahu perwujudan gitu ya. Lakukan God itu. Ya kan? Atau lakukan tadi apa? Asah, asuh, asih itu aja. Asah, asuh, asih. Udah. Iya. Maka kita akan bertemu dengan sang pemilik kasih sayangnya. Ya udah gitu. Jangan halu-halu gitu loh, Kang. Iya. Ya kan? Artinya gini, Tuhan maha pengasih. Iya. Ya udah, jadi kita menjadi mengasihi orang kan. Benar nggak? Kasih sayang ya udah, berkasih sayang. Tapi kan minimal ya Mas ya. Ini menurut saya minimal ya kita mengasihi diri sendiri dulu. Maksudnya mencintai diri sendiri dulu, maka kita bisa mengasihi atau mencintai orang lain ya. Betul. Kan tadi gitu udah pernah dibahas juga. Jadi kita ini cerminan apa yang di luar kita. Betul. Artinya kita mau bantu, ya bantu dulu diri kita dong. Betul. Ya kan? Iya. Sekarang gini, Koko ingin bantu orang. Iya. Tapi Koko orang yang misalkan nggak punya ya. Kita kondisinya nggak punya lagi, gimana bisa bantu? Malah apa? Bikin beban mereka kok. Iya. Ya udah, jadikan diri kita dulu. Oke. Pantaskan diri kita untuk menjadi, ya itu, light worker-nya. Oh, light worker ya. Light worker itu tuh jadi cahaya. Cahaya dong. Iya. Ya, pekerja cahaya lah bahasa. Pekerja cahaya, betul. Kenapa disebut pekerja cahaya? Karena murni di dalam hati. Tidak ada embel apapun. Iya. Murni. Sekarang Mas, kalau pengalaman Mas Dodo ya, atau pengamatan Mas Dodo, sekarang ini ya, semakin banyak orang lebih berkesadaran nggak, atau malah sebaliknya? Kalau menurut Mas Dodo? Lebih ya. Dan itu dari benturan-benturan kehidupan. Jadi gini. Apalagi pas sejak pandemi ya. Iya, saya analogikan. Kita dalam kegelapan. Iya.
ada benturan kehidupan, Iya. anggap batu dan batu dibenturkan, Iya. ada percikan cahaya. Iya. Justru dalam kegelapan itu dibutuhkan sepercik cahaya Iya. untuk menerangi langkah kita. Hmm. Disitulah kita bisa menemukan cahaya kebenaran. Dari kegelapan dulu. Kalau terlalu terang, terlalu gampang ya, ibaratnya lilin dinyalakan di tengah siang. Iya. Nggak ada cahaya lilinnya. Iya. Tapi nikmatnya ketika kita dalam kegelapan, tiba-tiba sedikit aja cahaya lilin itu menerangi semua. Nah, maksud saya, Koko itu ibaratnya jadilah cahaya lilin itu dalam kegelapan mereka, rasanya akan lebih bermanfaat daripada ibaratnya kita menolong orang yang berkemampuan buat apa gitu. Iya, Mending bersinergi sama mereka mah. Iya. Udah kaya Bersinergi. dibikin kaya lagi gitu kan. Iya. Collab Biasa, aja ya, collab. biasa, Iya. collab. Iya. Tapi justru ketika dalam kegelapan itu butuh setitik cahaya. Mereka nggak butuh uang gede kok. Hanya cukup untuk makan aja mereka Buat kita kecil, buat mereka gede banget. gede banget ya, gitu. Nah ini tuh buat teman-teman ya teman. Ini pembelajaran ya, bukan hanya buat teman-teman ya, buat kita semua. Ya, buat kita semua. Ya, buat kita semua. Karena kita kan selama kita hidup kita terus belajar ya. Betul. Dan jangan menyepelekan energi dari orang-orang yang ditolong dan dia menjerit Iya. mendoakan kita semesta itu. Iya, iya. Dan itu akan mengakumulasi. Iya. Bukan besarnya, artinya kita datang pada waktunya. Right time. Hatta orang kaya pun ya, Iya. orang kaya dia kehilangan dompet apa gitu Iya. semua di jalan, Iya. hanya perlu 100.000 padahal, dan ada orang yang bantu, itu berharga banget. Betul. Agar dia bisa menghubungi keluarganya, dijemput dan semuanya, atau pinjemin telepon. Jadi bantuan itu justru jangan dinanti-nanti, datanglah pada yang tepat. Makanya Tuhan tadi bilang, carilah aku di antara makhluk-makhlukku yang hancur hatinya itu, maksudnya. Iya, 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 iya. Iya. Kita dihadirkan tuh bisa jadi dikayakan oleh semesta, Iya. supaya bantu mereka. Jadi saluran ya, Ya, iya. saluran berkat gitu ya. Kalau saluran itu diputus tadi bau, terus sifat saluran kalau udah mempat, air kan balik lagi. Jangan-jangan kalau kita pelit ya, Iya. balik lagi sama Allah, sama Tuhan, Iya. Tuhan akan mencarikan saluran yang lain. Makanya bahasa keberlimpahan itu bukan banyaknya menampung rezeki, tidak, tapi banyaknya mengalirkan. Karena biar tidak mampet juga, mereka lancar kita. Iya, namanya juga sirkulasi. Betul. Kayak kita punya darah nih. Iya. Di darah itu kan jalan itu kan ada namanya pembuluh darah kan. Betul. Coba kalau darahnya mampet, Lah iya. stroke. Terus gini, walaupun itu rezeki buat orang lain, Iya. karena kita menjadi saluran yang lancar, Iya. maka Tuhan akan melewatkan kepada kita saluran di situ. Iya. Memang kepada orang lain, tapi air itu sifatnya apa? Akan meninggalkan titik-titik air itu. Bisa jadi kita di kebagian rezekinya, walaupun rezekinya buat orang lain, karena Iya. Tuhan tahu bahwa kita adalah saluran yang tidak mampet, Iya, betul ya. maka dilewatkan kita. Bisa jadi saya dapat rezeki, Iya. mesti lewat Koko misalnya. Iya. Nah, kan nanti lewat Koko aja. Tuhan tuh semesta tuh paham, oh ini amanat orang. Iya, iya. Dan dipercaya ya. Iya, betul. Berarti nggak boleh pelit ya Mas ya. Pelit, kikir. Pantangan itu. Hah? Nanti kita bahas ya. Iya. Itu pantangan.